Jika ada orang yang meragukan pengangkatan Bunda Maria diangkat ke surga, sesungguhnya keraguan itu dapat membawanya kepada keraguan keselamatannya sendiri di dalam Yesus Kristus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Namun ada begitu banyak orang dan kelompok yang gagal paham terhadap dogma ini. Mereka menyanggah bagaimana mungkin seorang manusia bisa diangkat ke surga. Apa dasar Gereja Katolik mengajarkan dogma Maria diangkat ke surga? Atau lebih tepatnya, di bagian manakah dalam kitab suci, di dalam Alkitab, disebutkan bahwa setelah Bunda Maria menyelesaikan penciarahannya di dunia ini, ia diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Untuk dapat memahami dogma Maria diangkat ke surga, harus dilihat dalam kesatuannya dengan 3 dogma yang lain yang berkaitan erat, berhubungan langsung dengan Santa Perawan Maria, yakni Maria Bunda Allah atau Theotokos, Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Maria tetap perawan. Iman akan pengangkatan Bunda Maria ke surga sebenarnya sudah lama hidup dalam tradisi gereja. Namun, dogma ini baru ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada 1 November 1950 dalam dokumen yang berjudul Munificentissimus Deus. Bunda Maria adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, yang kudus dan mulia. Kitab suci menggambarkan secara figuratif bahwa Bunda Maria adalah Ratu yang menerima kemuliaan karena kemuliaan putranya yang telah naik ke surga, tubuh dan jiwanya. Kitab Raja-Raja mengisahkan bagaimana Raja Salomo, anak Raja Daud, menghormati ibunya Bathseba, dan Salomo menyediakan tempat bagi bundanya di sisi kanannya. Pun demikian Kristus sebagai Raja keturunan Daud dan Putra Allah sendiri akan berbuat hal yang sama, yaitu menghormati ibunya dan menyediakan tempat baginya di sisi kanannya. Kitab Mazmur menggambarkan kemuliaan tahta raja, dan raja yang digambarkan di sana adalah Kristus. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Sebab itu, Allah telah mengurapi engkau. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu, berdiri permaisuri, berpakaian emas dan ofir. Mazmur 45, ayat 3-30. Permaisuri di sebelah kanan raja adalah bunda sang raja, sebagaimana Ratu Bathseba di zaman Raja Salomo. Ayat ini juga menjadi gambaran akan bagaimana Bunda Maria, Ibu Raja Kekal, Kristus, menempati tempat istimewa di sebelah kanan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria diangkat ke surga karena ia dikandung tanpa noda dosa, dan selama hidupnya di dunia ini, ia secara sempurna menjaga kekudusan jiwa dan tubuhnya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Lukas bab 1 ayat 48-50. Dengan demikian,
Bunda Maria tidak akan mengalami kematian kekal sebagai akibat dosa, sebagaimana diuraikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 23. Dan akibat kematian itu yaitu kerusakan tubuh. Sebaliknya, Santa Perawan Maria menerima upah kehidupan kekal yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang percaya. Maria tidak mengalami kerusakan tubuh karena ia dengan sepenuh hidupnya, jiwa, ketaatan, dan semua yang ada padanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ia telah melakukan itu secara sempurna selama hidupnya. Bunda Maria juga disebut sebagai tabut perjanjian baru. Tabut perjanjian yang murni, yang selalu berada dalam kesatuan dengan Kristus yang dikandungnya. Kitab Mazmur mengajarkan, bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Mazmur 132 ayat 8. Gereja Katolik menginterpretasikan perempuan ini secara literal sebagai Bunda Maria, yaitu perempuan yang sama yang disebutkan dalam Kitab Kejadian bab 3 ayat 15 dan Yohanes bab 2 ayat 4 serta Yohanes bab 19 ayat 26. Maria sebagai tabut perjanjian baru yang mengandung Kristus akan selalu bersama dengan Kristus. Jika Henokh dan Nabi Elia dapat diangkat oleh Tuhan ke surga, maka terlebih lagi Tuhan Yesus dapat melakukan itu kepada ibunya sendiri. Dengan keperawanannya yang tetap selamanya, Bunda Maria menunjukkan kepenuhan kasihnya yang tiada terbagi kepada Tuhan dan mempersembahkan jiwa serta tubuhnya bagi Tuhan sendiri. Maka jelaslah bahwa pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan pemenuhan Injil dan janji-janji Allah. Kitab suci mengatakan bahwa seorang perempuan yaitu Bunda Maria dan keturunannya yaitu Yesus akan menghancurkan iblis dan kuasanya yaitu maut. Kitab Kejadian bab 3 ayat 15 menyebutkan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dengan demikian, pengangkatan Bunda Maria ke surga merupakan kemenangan atas dosa dan maut, di mana kematian ditelan dalam kemenangan. Oleh karena Kristus telah bangkit sebagai yang sulung, yang telah bangkit dari antara orang-orang mati, maka artinya setelah Yesus, kita semua yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali dalam persatuan dengan Kristus. Tetapi, tiap-tiap orang menurut urutannya. Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 22 sampai 23 menegaskan demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Maka sepantasnya lah Maria yang telah dipilih dan dikuduskan Allah untuk menjadi ibu Yesus dan yang telah
mengandung Yesus dalam rahimnya karena ketaatannya, layak untuk menempati urutan pertama. Pada akhirnya, dogma Santa Perawan Maria diangkat ke surga bukan semata-mata untuk menghormati Bunda Maria, tetapi juga merupakan perayaan akan pengharapan kita sebagai murid-murid Kristus yang percaya akan janji keselamatannya. Jika ada orang yang meragukan pengangkatan Bunda Maria diangkat ke surga, sesungguhnya keraguan itu dapat membawanya kepada keraguan keselamatannya sendiri di dalam Yesus Kristus. Sebab jika Yesus Kristus, Tuhan, tidak menyelamatkan ibunya sendiri, bagaimana kita bisa berharap bahwa Ia, Yesus, bisa menyelamatkan kita?